saya menceritakan berkaitan dengan ujian di akhirat kelak. Disebutkan la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi kalau 4 pertanyaan tadi tidak bisa dijawab, yang kaki tadi tidak bisa bergeser sampai ditanyakan tentang yang pertama umurnya. Ini umurnya ini bukan ditanyakan tentang 1 jam, 1 menit, 1 hari, 2 hari, seluruh hidupnya itu. Yang nanti di akhirat seperti sekejap saja dah. Ya, bayangkan Ashabul Kahfi 300 tahun ditanya, ya yum au ba'dul yum. 300 tahun tuh. Ya. Pasti ketika mereka bangun, wallahu alam, ya kalaupun ada perubahan di wajah, tidak ada perubahan yang beda-beda amat sih. Sebab kalau bangun yang satu taruhlah jenggotnya sampai semester, pasti curiga kan? Gak mungkin dia akan tanyakan sehari atau setengah hari. Berarti wajah ya itu juga kan. Ya, ini pikiran saya yang sangat sederhana ya. Kalau bangun memang ada yang aneh, ya dia curiga. Berarti ketika bangun ya itu juga. Ya, nggak berubah. Ya, nggak mungkin terus rambut sampai 2 meter ini. Wah ini ada yang aneh-aneh. Apalagi di akhirat. Ya, sehingga membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi ya sepanjang hidup semua ditanyakan tentang umur, tentang masa mudanya, dikemanakan semua, tentang ilmunya, sejauh mana diamalkannya, tentang hartanya dari mana dan di mana diinfakannya. Sehingga dalam ayat yang lain dijelaskan, fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Ini Allah bersumpah, demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajmain. Aku akan tanya, pasti akan kami tanyakan semua mereka tentang apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Kemudian itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 92, 93. Kemudian dalam ayat yang lain, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 15 sama 16. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Jadi yang rugi itu adalah mereka yang rugi dan ya keluarganya juga rugi karena dia tidak menjaga keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu tidak dia lakukan. Dia rugi, keluarganya juga rugi. Itulah kerugian yang nyata. Yang berat adalah setelah itu di ayat yang ke-16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Nah, ini siksaan di api neraka itu, lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Jadi di atasnya min fawqihim dhulal, lapisan-lapisan dari api. Wa min tahtihim zulalun. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa diinjak. Nah, jadi manusia itu dalam azab tersebut, di atasnya itu tumpukan-tumpukan api yang sangat dahsyat, dan di bawahnya pun demikian, tidak ada yang diinjak. Kalau masih ada sesuatu yang diinjak itu, mungkin masih ada peluang untuk menahan siksaan, ini nggak ada lagi. Ya. Kemudian yang demikian itu menakut-nakuti Allah itu supaya pada hambanya, supaya tidak sampai terjadi itu untuk mereka-mereka yang beriman. Ya ibadi fattaqun, olehnya itu wahai hamba-hambaku, bertakwalah, takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan di akhirat itu ya ila surga atau ila jahannam, sudah enggak ada lagi. Itu sehingga kalau seseorang membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah, berapa banyak mereka yang non-muslim itu dengan tadabbur membaca dapat hidayah, apalagi mereka-mereka yang beriman. Ya, karena rahmat di situ bercucuran. Olehnya itu saya ingatkan diri saya untuk antum sekalian yang hadir,
jangan sampai lewat berhari-hari tidak membaca Al-Quran. Jangan. Ya, kalau perlu ditulis di meja atau di mana Al-Quran. Sebab tidak ada lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing lari dari orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, nafsi. Ya. Sehingga Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ketika dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka nanti di padang mahsyar tidak ada sesuatu pun yang menutupi tubuhnya. Wa sawata, sungguh kami sangat malu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang udah enggak ngelihat kiri kanan lagi, yang tidak berbusana udah mungkin sudah tenggelam dengan keringat semuanya. Likulli imri'in, ada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Udah enggak terpikir lagi bagaimana menyelamatkan diri. Ya, semoga kita insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan minuman dari telaga Kausar itu sendiri. Dan salah satunya yang kita bahas malam ini adalah Al-Quran yang Allah insyaallah memberikan syafaat pada seseorang dan pada kita semua dan pada pemirsa hadirin nanti di hari kemudian.